Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Welcome back on Daily Lifestyle. Alright viewers, kalau tadi kita udah bahas soal The Intern yang alur ceritanya itu anak muda banget ya. Yang tentang anak-anak yang sedang magang di perusahaan startup, fashion, and lifestyle. Nah, untuk topik berikutnya kita akan pindah dulu ngomongin yang lezat-lezat. Lala, delicioso. Kan ini kan masih puasa, Alia. Nggak boleh menggoda iman kita dengan makanan-makanan yang lezat. Tapi apa, Alia? Maksud aku ini tuh menu untuk nanti berbuka puasa. Jadi tuh kita akan mampir ke Raffles Hotel Jakarta untuk mencicipi menu iftar dari chef yang terkenal. Oh wow, jadi makin penasaran ya apa saja menu yang dicicipi di Raffles Hotel Jakarta ini. Langsung saja kita lihat liputannya berikut ini. Setiap bulan Ramadan tiba, waktunya membersihkan diri dan hati dengan menjalankan berbagai ibadah di bulan suci ini, seperti dengan berpuasa. Selain mendapatkan ganjaran pahala yang besar, puasa di bulan Ramadan juga menjadi begitu spesial bagi banyak orang lantaran banyaknya pilihan santapan saat berbuka yang bisa dinikmati dengan orang-orang terdekat. Nah viewers, terkait dengan santapan saat berbuka puasa, tim Daily Lifestyle berkesempatan untuk meliput event eksklusif iftar with guest chef Maximilian yang digelar oleh Hotel Raffles Jakarta beberapa waktu lalu. Oke, jadi untuk tahun ini Raffles Jakarta itu announcing 2 event untuk Ramadan. Jadi satu di Arts Cafe, buka puasa di Arts Cafe, itu mulai dari tanggal 12 April sampai dengan 12 Mei. Nah, satu lagi itu kita namanya eksklusif iftar, itu ada di The Dining Room mulai tanggal 19 April sampai dengan 6 Mei. Jadi perbedaannya di sini kalau di Arts Cafe itu dia ke buffet, jadi buka puasanya buffet gitu ya Mas ya. Kalau di PDR atau The Dining Room itu berupa set menu. Jadi tahun ini kita mendatangkan chef dari Bali, Chef Maximilian yang terkenal dengan masakan Nusantaranya atau dengan masakan Indonesianya ya. Itu untuk melakukan eksklusif iftar di The Dining Room. Jadi selama kita tuh istilahnya restoran takeover ya. Jadi selama dia di Dining Room itu dia ada 2 guest chef juga. Nah yang kemarin itu dengan Chef Renata Muluk. Nanti tanggal 5 Mei dia ada Chef Hans Christian. Hotel Raffles Jakarta sendiri merasa bangga bisa menghadirkan Chef Maximilian pada event ini. Selain bermaksud mempopulerkan sajian khas Nusantara kembali, rupanya Hotel Raffles Jakarta juga ingin memberikan pengalaman kuliner yang berbeda untuk para tamu yang ingin berbuka puasa di hotel tersebut. Jadi yang udah attend buka puasa di Raffles dari beberapa tahun kemarin itu kita selalu expose Middle East ya, Turkish. Jadi this year itu kita ingin paying tribute to Indonesian cuisine gitu. Jadi mengekspos atau meng-highlight masakan Indonesia. Jadi kalau yang udah sempat mampir ke The Dining Room itu kalau dilihat set menunya itu makanan dari archipelago Nusantara dari Indonesia. Jadi ada yang dari Toraja, ada yang dari Semarang. Jadi dari berbagai kepulauan di Indonesia gitu. Jadi we feel proud gitu ya karena masakan Indonesia kan udah terkenal dan masakan Indonesia juga tidak gampang gitu loh untuk dibuatnya atau diolahnya gitu. Jadi dengan serve di The Dining Room itu kita juga give opportunity untuk tamu-tamu kita juga bisa memperlihatkan masakan Indonesia juga bisa sebagus ini, juga bisa sekeren ini gitu. Jadi itulah salah satu tema iftar kita kenapa kita mau mengusung Indonesia. Jadi paying tribute untuk masakan Indonesia. Pada kesempatan tersebut, sang chef akan menunjukkan kemampuannya untuk membuat hidangan Nusantara yang pastinya akan menggugah selera saat disantap bersama di waktu berbuka puasa. Hai viewers, dengan saya Maximilian di The Dining Room Raffles Jakarta. Saat ini saya akan memasak salah satu highlights buat menu yang akan kami sajikan di minggu depan, yaitu bistik kambing Semarang.
Dimana bahan-bahan yang akan saya gunakan adalah lamb shank bagian kaki yang sudah kita braise selama 4 jam di suhu 170 derajat. Oke, di sini cara pemasakannya, kita punya lamb shank sudah saya masak lebih dulu selama 4 jam. Jadi di sini kita cuma buat reheat aja. So untuk garnishnya, di sini kita menggunakan cabbage. Untuk sausnya sendiri itu kayak mirip tengkleng. Dalamnya ada bawang merah, bawang putih, cabai, terus dengan tomat hijau. Kita dicampur dengan sausnya yang dari lamb stocknya dan kecap manis. Kita punya cabbage yang udah dimasak. Terus kita kasih aja. Buat memanaskan si lamb shanknya kira-kira butuh 5-7 menit di dalam saus. Tomat juga. Setelah 5-7 menit kita siap untuk menyajikan si bistik kambing Semarang. Oke, udah ready semuanya dan kita siap untuk plating. Oke viewers, kita udah siap untuk plating. Sebagai base-nya yang tadi cabbage yang sudah dimasak pakai bumbu kuning terus di-sear. Terus bistik kambingnya yang bagian lamb shank. Di atasnya kita garnish pakai pickle carrot. Ini sausnya yang tadi bawang merah, bawang putih, terus tomat hijau dengan cabai. Ini kremesan. Terus juga kita taruh bawang goreng. Oke, stik kambing Semarang di TDR Raffles Jakarta siap disajikan. Tadi kita bikin bistik kambing Semarang. Jadi itu lamb shank. Kita masak 4 jam dulu tuh, masak 4 jam dulu. Habis itu kita lepas dari bone-nya, dari tulangnya, jadi tinggal daging. Terus sausnya itu dari kita nyebutnya lamb stock-nya itu kita pakai kecap manis, tambahin lagi bawang merah, bawang putih, cabai, terus tomat hijau. Kita sajikan pakai kol, dimasak bumbu kuning dan acar wortel. Proses pembuatannya sendiri ya yang lama itu dia buat masak si lamb shanknya. Lamb shanknya butuh 4 jam. Kita sekitar 4 jam dimasak di suhu 170 derajat selama 4 jam. Jadi itu yang bakal lama banget. Kita slow banget biar flavornya, rasanya sama tekstur dari dagingnya itu lembut gitu loh.
Kalau untuk eksekusi dalam kita masak untuk dari pemasakan setelah braising itu ke plating sekitar 10 menit. Nah, dari banyaknya pilihan menu Nusantara yang ada, kira-kira apa saja sajian istimewa yang dibuat oleh Chef Maxi kali ini ya? Itu masakan Indonesia semua. Kita start dengan takjilnya, dengan kurma, habis itu ada snacknya, dilanjutkan dengan 3 makanan pembuka. Starter itu ada 3, 2 makanan utama, 1 pre-dessert dan 1 makanan penutup. Hari di week pertama dan week kedua itu berbeda. Jadi kita udah selesai dengan week pertama, di week kedua akan kita mulai hari ini. Itu kita akan membawa kayak sate lilit sebagai snack. Kita risoles bawang. Di starternya kita ada ikan pesmol. Ikan pesmol, terus kita ada mie lobster, mie udang. Terus kita bawa juga ayam taliwang. Di main course-nya itu kita ada bistik kambing Semarang sama wagyu rica. Di dessertnya ada kolak. Karena memang konsep yang kita bawakan adalah konsep Indonesia dengan flavor Indonesia archipelago. So dari Sabang sampai Merauke, saya berusaha untuk membawakan dari setiap pulau atau daerah dengan variation makanan tersebut. Jadi karena masakan Indonesia tersendiri itu unik banget. Jadi variatinya banyak. Jadi saya juga mau mengangkat makanan Indonesia. Udah keren banget sih makanan Indonesia, cuma kita butuh more exposure di masakan Indonesia. Nah, tunggu apa lagi ya viewers? Kalau kamu masih bingung untuk mencari lokasi yang tepat untuk berbuka puasa dengan teman atau keluarga dengan suasana yang hangat dan santapan yang lezat, event iftar yang digelar oleh Hotel Raffles Jakarta ini bisa jadi pilihan buat kalian. Selamat berbuka ya! Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.